Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah lama nih ya, gue udah ngebuat video konten di YouTube gue selama 4 bulan terakhir. Dan itu pun 4 bulan yang lalu itu pun gue bikin konten juga itu karena tugas PBAK. Ya jadi maba. Dan sekarang tuh gue juga belum tahu ya gimana rasanya anak kuliahan secara offline. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang menurut gue itu penting banget saat kita lagi down, dan kita harus tahu apa yang seharusnya dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi nih, gue yakin kalian lagi suka pada overthinking banget tentang kehidupan, apalagi yang udah menaiki usia 20 tahun. Tapi nggak apa-apa, itu bukan waktu yang terlalu tua, masih awal banget untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang hobi dan skill. Hobi yang kita sukai dan skill yang kita punyai. Setiap orang nih ya pasti kan punya tuh hobi dan skillnya masing-masing. Hobi yang kita sukai setiap harinya, atau setiap kita lagi moodnya, atau kita punya skill bakat di diri kita, pasti ada. Coba kalau misalnya kalian bingung, apa sih skill gue gitu, apa sih yang gue bisa lakuin saat ini gitu. Coba tanya sama teman kalian, apa sih yang kalian punya, bakat yang kalian punya. Karena terkadang diri kita sendiri aja kita nggak ragu untuk melakukan sesuatu, padahal itu bakat kita. Jadi coba tanyain ke teman kalian, teman dekat kalian, apa sih bakat kalian tuh apa, ditanya. Apa sih yang biasanya gue lakuin kalau sama kalian, terus di situ gue merasa bahagia gitu. Jadi kalau kalian punya hobi yang kalian sukai, lakukanlah. Tapi kalau misal kalian nggak suka sama hobi itu, nggak suka sama apa yang kalian lakuin setiap harinya, kegiatan setiap harinya, don't waste your time. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang kamu nggak sukai. Jadi buat kalian yang lagi bingung nih sama apa yang kalian punya dalam diri kalian masing-masing, jadi coba mikirin hobi kalian yang kalian sukai saat melakukannya, dan yang kalian punya skill dalam diri kalian, bakat dalam diri kalian, coba pikirkan lagi. Jadi isilah kekosongan hari-hari kalian dengan hal-hal yang produktif. Jadi kalau misalnya kalian punya hobi mendengarkan musik, bolehlah kita mendengarkan musik Korea, kita mendengarkan musik pop, kita mendengarkan musik-musik yang membuat stres kita hilang. Gak apa-apa, tapi gue saranin coba kalian denger musik yang punya arti makna besar dalam kehidupan kalian. Misalnya yang lebih ngena banget ya, kalau misalnya kita lagi galau, kita lagi overthinking, kita lagi bener-bener lagi stres banget, kan biasanya kita pasti dengerinnya lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang menyemangati diri kita. Nah, coba kalian dengerin lagu yang mempunyai makna arti besar dalam kehidupan kalian. Itu penting banget untuk memotivasi diri kita dalam mendengarkan musik. Karena gue pernah, perjalanan gue tuh paling suka banget yang namanya traveling. Walaupun gak jauh-jauh banget, maksudnya masih keluar kota gitu, kalau nggak keluar kecamatan atau kelurahan gitu. Terkadang tuh kalau gue lagi sendirian, kayak lagi me time kayak gitu, terkadang ya udah gue dengerin lagu yang mempunyai makna besar. Kadang malah terkadang cuman lagi lewat-lewat doang lagunya. Malah terkadang cuman lagi lewat-lewat doang lagunya. Malah terkadang lagunya nggak gue pengen, tiba-tiba ya udah gue dengerin, dan ternyata itu lagunya bagus banget dan memotivasi gue banget. Apalagi waktu perjalanan gue dari Yogyakarta ke Jakarta misalnya, waktu gue naik mobil di jalan tol, terus sedangkan itu posisinya lagi malam, abis maghrib, abis gue di rest area gue sholat maghrib, abis itu gue jalan tuh naik mobil, dan otomatis mobil gue gelap dong waktu di perjalanan, lampu mobil gue nggak dinyalain, dan pas banget lagu itu lagu Sabian. Padahal gue sama sekali itu radio, dan sama sekali gue nggak pengen banget dengar lagu kayak gitu, tapi pas gue dengar lagu itu, sumpah itu ngena banget dalam diri gue.
Satu pertama itu. Jadi di setiap, kalau gue paling suka traveling, soalnya gue bener-bener kayak punya pencerahan gitu. Kalau gue traveling pasti ada pencerahan, pasti ada. Gue memotivasi diri. Nah, memotivasi diri gue, kayak misalnya gue pernah juga perjalanan ke Jakarta Selatan sendiri, time banget itu. Gue dengerin lagu Ernest yang Senyum Lah. Tuh sumpah itu ngena banget sih. Kalau gue sih suka yang lagu bahasa Indonesia ya. Kalau buat yang kalau buat yang kena-kena di hati gue gitu, kalau buat pencerahan diri gitu, gue suka banget yang bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya gue denger bahasa Inggris, kadang gue nggak paham gitu. Kadang gue juga harus bener-bener harus tahu liriknya, tahu artinya gitu. Jadi kalian coba deh dengerin musik yang ngena banget sama diri kalian. Sebenarnya hobi banyak ya yang kita sukai, kita senangin, yang kita lakuin. Tapi kadang juga nggak suka kalau dipaksa. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, harus ada yang buat lo senang. Kayak misalnya kalau misalnya gue suka bersih-bersih, gue suka ngepel, tapi harus ada super pel kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka melakukan sesuatu, misalnya kumpul organisasi misalnya, motivasi lo apa sih dalam ikut organisasi? Gue pengen kenal sama orang gitu, bisa menambah relasi lebih banyak. Nah itu juga boleh. Jadi melakukan segala hobi lo itu harus dengan kesenangan dan tujuannya dan manfaatnya yang lebih penting. Gitu guys, kalau kalian. Terus kalau kita ngomongin skill, setiap orang kan pasti punya bakatnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Kadang kan gue sebagai anak muda ya, gue sebagai anak muda juga pasti mikir, ternyata saudara gue udah ada yang lebih sukses dari gue ya, ternyata saudara gue lebih produktif dari gue ya. Terkadang saudara gue juga lebih aktif ya daripada gue. Temen gue udah punya bisnis, udah jalan, udah punya masukan orderan banyak gitu. Karena semua orang tuh pasti punya jalannya masing-masing gitu guys. Jadi jangan overthinking. Gue terkadang juga gitu. Kadang gue juga kalau lagi misalnya gue lagi overthinking, gue lagi sedih banget, gue kayak ngerasa beban banget gitu buat orang tua gue gitu. Pasti gue selalu mikir, iya semua orang punya jalan masing-masing. Dan gue punya teman cerita, gue mesti cerita ke teman gue. Tapi kalian kalau misalnya mau cerita ke teman kalian, itu harus benar-benar ke temen yang kalian percaya banget. Maksudnya dalam artian nggak lemes lah, maksudnya bisa jagalah rahasia. Dan pasti kalau kalian cerita ke teman kalian, kalian harus tahu sifatnya kayak gimana dulu. Gitu kalau saran dari gue. Terus habis itu, terutama kalau misalnya kalau kalian lagi ada masalah, kalau kalian lagi ada overthinking, terus kalian merasa kayak lagi down banget, you must to pray to God Allah. Kalian harus doa ke Allah dulu, kalian harus ngadu ke Allah dulu. Kalau gue ya, kalian harus ngadu ke Allah dulu, kalian harus cerita ke Allah dulu, karena itu bakal lebih nyaman, lebih tenang kalau kita udah doa, kalau kita udah sholat. Itu kalau menurut gue ya. Terus baru gue cerita ke temen gue. Tapi kalau gue tipe orang yang nggak suka cerita ke orang tua. Maksudnya ya cerita, tapi ya kalau misalnya masalah kayak gue lagi down kayak gitu, gue mesti gimana caranya gue harus bangkit lagi kayak gitu. Sumpah, gue harus kayak gimana caranya gue harus bangkit lagi. Kayak misalnya gue buat video ini, ya gue bangkit aja gitu, pengen buat video gitu. Jadi balik lagi ke topik kita. Jadi gue itu cerita ke teman gue gitu. Setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing, punya arah masing-masing. Kayak misalnya kita punya tujuan membahagiakan orang tua kita masing-masing, tapi enggak semuanya mempunyai jalan yang sama. Ibaratkan kalau misalnya kita mau ke Bali, sedangkan rumah kalian di Kalimantan, ada yang dari Sumatera dan gue di Jakarta. Gak mungkin dong naik di bandara yang sama buat ke Balinya itu. Gak mungkin dong kita punya area yang sama buat ke Bali. Pasti kan kita naik dari bandara yang berbeda, belum transitnya kalau yang transit. Jadi punya
punya jalannya masing-masing, udah diatur sama Allah dalam bentuk sebaik-baiknya perjalanan kehidupan kita. Udah ada takdirnya dan cara mengubah takdir itu dengan doa. Tuh guys. Jadi buat kalian yang lagi overthinking, please stop, don't overthinking. Apalagi yang buat umur 19 tahun, 20 tahun ke atas, apalagi yang sepantaran gue, yang seusia gue, ini tuh waktu buat kayak buat investasi yang lebih bermanfaat aja. Ingat, kita itu harus jadi orang yang bermanfaat. Kalau kata mama gue ya, kita harus jadi orang yang bermanfaat, harus menjadi orang yang banyak menolong, banyak berbagi, dan selalu berbuat baik, yang penting itu guys. Tapi jangan lupa, kebaikan itu nggak cuma menolong, nggak cuma berbagi, nggak cuma membantu. Kebaikan itu juga harus penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran, apalagi di masa begini ya, di rumah terus juga pendapatan juga nggak sebanyak yang kita pengenin. Nah, kita juga harus sabar guys, sabar dan ikhlas. Karena kesabaran dan keikhlasan itu penting banget dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian, cobaan, masalah yang menumpuk dalam hidup kita, kita harus sabar, kita harus ikhlas, jalanin aja, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu guys. Terus juga ada pastikan, juga ada orang yang gak pernah ibadah, yang gak pernah berusaha tapi dia selalu mendapatkan kenikmatan. Itu malah lebih bahaya, karena itu bentuk istidraj, adalah bentuk azab dalam kenikmatan. Itu bahaya banget. Itu malah terkadang orang yang seperti itu lupa akan siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki itu, kapan. Terus dia juga pasti lupa akan taubat kayak gitu. Biasanya seperti itu kalau misalnya orang yang berbuat maksiat tapi tetap aja dikasih kenikmatan, itu adalah istidraj, azab dalam bentuk kenikmatan. Next, kita ngomongin skill, bakat yang kita punya, kalian punya, dan setiap orang pasti punya bakat masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalian harus tahu sih kelebihan gue, sih bakat gue. Misalnya apalagi kita udah dari life ini bener, setelah gue sudah melewati